Wahyu pasal 22 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Jadi ini puncak ibadah kita, supaya kita bisa nanti satu kali bersama-sama menikmati pohon kehidupan yang berbuah. Itu yang menjadi makanan kita, ya, di Firdaus, kerajaan 1000 tahun. Ini juga sudah pernah dialami manusia awal, manusia pertama di Taman Eden, tentang pohon kehidupan ini. Kejadian pasal 29. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan, mulai ayat 8 biar jelas, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini. Jadi di Taman Eden sudah pernah dinikmati oleh manusia pertama, itulah Adam dan Hawa. Namun, ya, buah-buah pohon yang diperbolehkan dimakan tidak mau. Tetapi pohon kehidupan yang di tengah-tengah kebun pohon yang buah pohonnya terlarang, malah itu yang mereka kejar untuk dimakan. Nah, ini bahayanya. Ini sering dalam hidup kita seperti ini. Yang dilarang Tuhan kita mau, tetapi yang diajukan Tuhan kita tidak mau. Nah, ini pembawaan manusia awal, manusia daging kita ini, Adam dan Hawa. Inilah kehidupan Adam dan Hawa. Ya, lebih senang kita yang mengejar sampai kita ketemu yang tidak diperbolehkan. Tetapi yang diperbolehkan, ya kita ya kurang kurang doyan, kurang senang. Saya berikan contoh. Ya, jadi ini nanti maaf, bukan menyindir. Itu makanya minta Roh Kudus supaya jangan sampai saudara setelah disampaikan firman, mungkin Pak Pendeta ini menyindir dia ini. Tidak. Ya, Tuhan yang tahu di surga. Ya, contohnya, ya, seseorang laki-laki meninggalkan istrinya, lalu dia cari perempuan yang baru. Nah, dia datang ke gereja, ke pendeta, tanya, banyak pendeta menolak. Dia kejar terus sampai ketemu, bisa juga. Nah, ini contoh-contohnya. Sudah dia tahu yang tidak betul, tidak baik, dia kejar sampai bisa. Seperti itu manusia daging kita ini. Ya, tapi yang dilarang tadi bahwa suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dia bilang biasanya itu. Kan begitu. Itu contoh-contohnya. Lebih cenderung manusia daging kita ini kepada yang terlarang daripada kita melakukan yang diajukan Tuhan. Ya. Ini yang menjadi kenapa kita gereja ibadah pergumulan. Kenapa keluar air mata menangisin ini? Haleluya. Itu kalau orang biasa saja, biasanya itu. Itu gunanya tadi, kalau kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, gantilah sukacitamu dengan duka cita. Gantilah tertawa dengan rata tangis. Ini manusia daging kita, saudara. Lebih cenderung, lebih mau kepada yang terlarang daripada melakukan yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya berikan contoh lagi, yang mungkin sering saudara, yaitu ya, karena ini kami pernah mengalami hal ini, dan juga saudara mengalami hal ini.
Ya, di satu tempat, ya, diceritakan begini pendetanya, begini hamba Tuhannya, begini gembalanya. Nah, lebih cenderung yaitu menceritakan itu daripada menceritakan firman Tuhan. Begini Musa dulu waktu melewati laut kosong, dan begitu mukjizat Tuhan luar biasa. Tidak. Lebih cenderung lebih senang menceritakan hamba Tuhan pendeta begini dan begitu. Ya, sudah kami alami seperti itu dulu waktu kami digembalakan di Medan. Ya, kami datang ke rumah orang lalu ceritakan pendeta ini. Ya, kami tanya, kenapa tidak datang ke gereja? Pendeta itu, aduh, begini begono. Ya, bukan di sini, di mana-mana itu saudara, selalu begitu. Ya, menceritakan kenapa tidak ke gereja. Oh, karena pendeta ini begini begono. Ya, itu makanya sudah menjadi, ya, itu tadi tertawa ganti dengan rasa tangis. Perlu kita tangisi. Tuhan tolong aku. Ya, apa untuk kita kalau kita mengata-ngatai hamba Tuhan pendeta? Itu bangsa Israel dulu. Waktu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, saudaraku, ya, supaya mereka mendapat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan, apa yang mereka lakukan? Sungut-sungutan, ya, sampai mereka yaitu bertengkar, ya, sampai mereka yaitu melawan Musa, pemimpin mereka. Sampai apa kira? Mati bergelipangan di padang gurun. Hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Hati-hati. Ini kita sedang seperti itu perjalanan kita mau ke tanah Kanaan Samawi, itu Yerusalem yang baru. Sedang ke sana kita pergi. Ya, kalau seperti itu tingkah kita hanya juga mempersoalkan yaitu seorang pendeta hamba-hamba Tuhan. Aduh. Ya, aduh. Kita harus. Kita perlu menangis kepada Tuhan. Kenapa hidup saya ini, Tuhan? Ya, maunya saya itu dipakai Tuhan sebagai batu yang hidup untuk menopang pembangunan rumah Tuhan. Jadikanlah aku batu yang hidup, Tuhan, menjadi tiap penopang, mendukung pendeta, mendukung gembala di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu saudaraku, bukan kita ya. Jadi ada pernah dulu jemaah-jemaah di sini, karena terlalu lama kita sampaikan firman Tuhan, lalu selesai ibadah dia bilang, 3 aja poin yang ku tangkap kalau setiap firman Tuhan itu. Kebanyakan. Cukup 3 aja, 1, 2, 3. Ya, tidak perlu banyak katanya. Dia menyindir ulama kali firman Tuhan, apalagi kalau banyak ayat dibuka, saudaraku ya. Ya, coba saudara, ini sudah pernah saya sampaikan entah hari Minggu kemarin, bahwa tubuh kita ini terbagi 2. Selalu ingat, ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Nah, tubuh jasmani itu membutuhkan makan dan sampai di mana? Ke lambung. Setelah proses demi proses, akhirnya jadi ampas, dibawa ke jamban, habis. Tetapi kalau tubuh yang rohani, dia membutuhkan makanan yang rohani, yang murni. Itulah firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita makan cuma 1 ayat saja? Ya sudah selesai. Coba kalau makan saudara, ya, ada pernah aku itu 1 piring, 2 piring, 3 piring, kalau bisa sampai 5 piring. Kalau makan sampai kenyang. Haleluya. Begitu. Lebih lagi kita makan rohani, saudara. Ya, supaya berlimpah ayat firman Tuhan itu, semakin kita kenyang, puas dalam kerajaan surga. Haleluya. Jangan bilang 1, 2, 3 aja lah udah. Nah, ini saudara, perlu kita terbuka pemikiran kita. Oh iya ya, berarti makan juga rohani saya ini. Dan itu makanan yang dikatakan Yesus dalam Yohanes. Silakan baca Timotius. Ini makanan yang kita kejar. Bekerja keras kita harus kita ketemu. Yohanes pasal 6 ayat 27. Silakan. Ini sudah hari Minggu kita dengar, kita ulangi lagi. Ini firman yang diulang-ulang. Itu firman penggembalaan. Silakan baca. Yohanes pasal 6 ayat 27.
Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya, kita bekerja jangan hanya ini aja terus cari cari kerja di sawi itu untuk makan yang binasa. Nah, terus apa lagi? Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini yang kita cari, makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Iya. Sebab dialah yang disangkan oleh Bapa Allah dengan putranya. Nah, itu makanya Logos, Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahwa Logos itu adalah pada mulanya adalah Logos. Itulah firman Tuhan. Itulah Yesus secara pribadi masuk di dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya yang menjadi persoalan waktu dia menyampaikan di tengah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya, waktu dia katakan, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa memakan aku, dia akan hidup. Orang keberatan, masa kita makan dia. Ya. Padahal itu pribadinya dimakan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau firman Tuhan sudah kita makan, itu sampai ke hati. Bagaimana perasaan kalau sudah kenyang puas, keluar air mata. Ya. Orang yang sudah mengecap menikmati firman Tuhan sampai dalam dan merasakan bahwa banyak sekali ya kesalahan kekurangan yang tidak benar dalam hidup saya, ampunilah aku Tuhan. Itu yang sudah sampai ke hati. Kalau orang mendengar firman Tuhan belum sampai ke hati, tidak menyadari, menyesali hidupnya, biasa-biasa saja. Ya, kalau sudah banyak istri, banyak suami, biasa-biasa saja katanya. Tidak pernah keluar air mata menangis. Nah, firman Tuhan tidak sampai ke hati. Orang yang firman Tuhan makan sampai ke hati, dia akan menangis atas dosa-dosanya, kesalahannya, pelanggarannya di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Jika Tuhan mengampuni, tidak mau berbuat dosa lagi. Amin. Nah ini. Jadi ini tadi saudaraku yang selama kita masih di bumi diberikan Tuhan kesempatan. Mari kita saudaraku berusaha sungguh-sungguh sampai satu kelak kita akan dengan kenyataan, yaitu dengan mata kita bersama-sama melihat yang disebut pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Nah itu tadi saudaraku yang jangan pernah saudara menyalahkan yang benar dan jangan pernah membenarkan yang salah. Itu kejatuhan manusia awal. Mereka membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu pengaruh dari iblis setan memperdaya ular. Sering kita juga diperdaya manusia sekitar kita. Ya, itu makanya jangan pernah percaya kata-kata orang. Haleluya. Tetapi percayalah kepada kata-kata firman Tuhan. Ya, jangan pernah saudaraku. Ya. Tetapi kalau kita benar-benar percaya kepada firman Tuhan, maka itu yang memberikan kita bisa kuat. Kita bisa bertahan sehingga bagaimanapun persoalan, bagaimanapun keadaan situasi, tidak pernah kita tinggal Tuhan. Ya, kalau sisiki kita sudah tinggal Tuhan, tidak doa, tidak ibadah, tidak gereja. Ini namanya saudaraku ya. Tadi karena tidak kuat ya di dalam Tuhan. Ya, asalnya tadi akibat dari ya tidak sungguh-sungguh menjadikan firman menjadi makanan yang rohani sampai ke hati kita. Nah, jadi begini, tadi dikatakan ada dua, perlu kita pegang dalam Wahyu 22 ayat 2. Pertama, bahwa ada di tengah-tengah jalan kota-kota itu. Dan yang kedua, seberang menyeberang, maka ketemulah pohon-pohon kehidupan. Nah, berarti ini yang menjadi cara. Ini yang menjadi sikap kita bagaimana kita beroleh pohon-pohon kehidupan yang berbuah ini. Karena buah-buah pohon kehidupan yang berbuah ini, mari kita lihat saudaraku dalam Kolose
Ya, pasal 1 ayat 26. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara tadi bangsa-bangsa lainnya, itu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Harus kita hadirkan. Itu tadi jalan ke kota, di tengah-tengah jalan ke kota-kota itu. Ya, kita harus menghadirkan Kristus di tengah-tengah kita. Baru kita bisa, yaitu dengan Tuhan menolong sampai kita beroleh, yaitu pohon-pohon kehidupan yang berbuah. Ini saudaraku yang membawa kita bisa mendukung yang benar, membawa kita tidak pernah kita membenarkan yang salah. Ya, kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, berarti tidak pernah kita setuju mendukung yang salah. Ya, kita selalu yaitu berdiri dalam kebenaran. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita. Nah, ini saudaraku ya. Jadi kalau Kristus di tengah-tengah kita, memang harus kita menyadari, ya, kita harus melalui proses demi proses. Ya, mari kita lihat 1 Petrus pasal 4. Ya, kalau kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah kita, maka harus kita menyadari, ya, kita harus melalui proses demi proses. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaannya datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, ini tanda-tandanya. Kalau benar-benar Kristus sudah ada di tengah-tengah kita, akan ya berkedatangan sepertinya nyala api siksaan. Ya, sepertinya banyak ujian, pencobaan dari suami, istri, anak, orang tua. Banyak kita harus menghadapi tantangan segala, yaitu juga yang tidak ya kita inginkan, saudara, harus kita alami. Nah, itu tanda-tandanya berarti sudah ada. Yang mulai saya, berarti Kristus ada di tengah-tengah kami. Berarti roh kemuliaan sudah memenuhi kehidupan kami. Jangan takut bahwa kalau kita mengalami segala ujian datang dari keluarga, dari nikah, atau dari segala usaha pekerjaan, saudara menghadapinya, ingat firman Tuhan ini. Ini yang memampukan kita, yang menolong kita, bahwa ini tanda-tandanya berarti Kristus ada di tengah-tengah kami. Berarti roh kemuliaan sudah mulai memenuhi kehidupan kami. Berarti kalau kita mengandalkan hal ini, Tuhan menolong kita, Tuhan membela, Tuhan melindungi. Amin. Kenapa kita kadang-kadang tidak terlindungi? Ada orang buntu sendiri pikirannya, ya, alhasil karena buntunya minum racun, gantung diri, segala macam, ya, karena tidak ada, ya, itu tadi menyimpan firman Tuhan di dalam hati, bahwa ini kesusahan yang kualami ini sampai segala macam masalah berkedatangan. Ini luar biasa, ya, ini tanda-tandanya Kristus ada di tengah-tengah kami. Roh kemuliaan memenuhi kehidupan kami. Sehingga di satu saat, ya, dengan tiba-tiba kita akan mengalami, ya, pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Jadi itu makanya saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, apapun persoalan saudara, jangan pernah, ya, tadi dikatakan tadi seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, jadi kebiasaan manusia daging kita yang sangat kita permasalahkan, ya,
masalah beban, masalah segala tantangan itu yang menjadi beban pikiran kita, sehingga ya tidak bisa kita mendapat pertolongan. Itu makanya dikatakan seolah-olah, berarti kita harus anggap biasa saja. Ya, sekalipun ya tidak bisa mampu kita memikirkannya bagaimana mengatasinya, tetapi ingat firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ya, dikatakan ayat 13 bahwa segala pencobaan yang kau alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Sudah Tuhan tahu sampai di mana kekuatan dan kemampuan kita. Mungkin kita sakit, ya, jangan saudara menyerah. Sudah Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita bisa menahan, bisa kita juga ya bisa sabar menanggungnya. Hanya saja ya harus kita kembali berserah kepada Tuhan. Ya, kita letakkan ya di kaki Tuhan segala beban. Ya, itu makanya ada firman mengatakan serahkan segala kekhawatiran kepada Kristus Yesus. Amin. Kita menyerahkan, saudara. Ya, kalau kita bagaimana cara menyerah? Ya, kita doa pribadi serahkan kepada Tuhan, inilah Tuhan kuserahkan. Ya, kalau masih juga ya kita kurang, kita bersekutu, keluarga, suami istri, anak-anak kita bawa kepada Tuhan, dan tidak lagi kita bawa dalam penggembalaan bersama hamba Tuhan. Ya, jangan sampai kita, saudaraku, tidak mengandalkan Tuhan. Ya, jadi itu cara mengandalkan Tuhan. Apa saja yang menjadi persoalan, menjadi tantangan, apapun yang kita hadapi, kita harus berserah kepada Tuhan. Amin. Harus kita berserah kepada Tuhan. Jangan berserah kepada dukun, jangan berserah kepada rumah sakit. Memang kalau kita, saudaraku, sudah menyerah kepada Tuhan, kalau kita nanti berobat ke rumah sakit, itu sangat menjadi berkat. Ya, itu harus utama. Ya, kebiasaan manusia daging kita ini, saudaraku, buru-buru. Belum kita menyerah kepada Tuhan, sudah menyerah kepada manusia. Siapa manusia? Dokter. Itu manusia. Ya, terlalu buru-buru kita. Ya, karena mungkin ketakutan. Nanti, ya ini nanti, ya ketakutan bisa nyawanya hilang. Ya, kita buru dulu ke rumah sakit. Jangan. Harus saudara berserah dulu kepada Tuhan. Baru nanti dilakukan yang lain. Sehingga apa yang kita lakukan nanti, apa juga menjadi perantara melalui perobatan dokter yang melakukan, sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, itu berarti ini yang menjadi tanda-tanda bahwa kita orang-orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hidup kita. Ini keutamaan Kristus dalam hidup kita. Nah, terus tadi saudaraku, itu tadi sudah kita lihat bagaimana yang disebut untuk beroleh pohon-pohon kehidupan yang berbuah ini, saudaraku, harus kita menjalani tadi ada jalan di tengah-tengah kota itu tadi harus kita hidup di dalam Kristus, harus kita hadirkan Kristus, utamakan Kristus dalam segala hal, baru kita lakukan yang lain. Itu caranya. Yang kedua tadi seberang menyeberang, harus kita melewati seberang menyeberang. Kalau kita tidak melewati seberang menyeberang, kita tidak bisa menemukan yang disebut dengan pohon-pohon ya kehidupan yang berbuah. Bisa-bisa kita nanti membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ya, kalau kita tidak mampu seberang menyeberang. Nah, itu sebabnya hari ini saya percaya kita akan dimampukan Tuhan seberang menyeberang. Sehingga kita nanti dipakai Tuhan membenarkan yang benar. Jangan membenarkan yang salah, tidak pernah. Karena kita sudah berseberang menyeberang. Sudah melewati semuanya melalui firman Tuhan. Sehingga kita yang mendukung yang benar dan mengatakan salah kalau salah. Ya, iya kalau iya, tidak kalau tidak. Lebih dari itu dari setan-setan. Haleluya. Itu kata Yesus. Nah, kita lihat bagaimana prakteknya supaya kita bisa seberang menyeberang.
Dalam lagi Lukas pasal 8:22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Nah ini, kalau kita bisa melewati seberang menyeberang, saudara, bisa kita kagum-kagum. Sampai seperti murid-murid Yesus, siapa gerangan orang ini? Kok bisa sampai di sini saya ya? Kok bisa begini saya? Saya dulu ya orang yang pemabuk, orang perokok. Kok bisa begini saya bisa berhenti semuanya ya? Nah begitu. Saya dulu orang yang suka lantang mulut, merepek, bahasa kotor, segala macam. Kok bisa begini saya berubah ya? Kata-kata saya manis enak. Haleluya. Karena hasil tadi seberang menyeberang, saudara. Nah, harus kita lihat kenapa yaitu murid-murid Yesus mengalami hal ini. Sehingga mereka di saat mengalami ketakutan, disitulah kita mengalami bisa-bisa jatuh kalau tidak ada pertolongan. Itu sebabnya dalam menghadapi situasi keadaan apapun, dalam keluarga suami istri, anak-anak, ya, jangan pernah kita memakai manusia pikiran kita ini. Mungkin selama mereka di perahu, Yesus sedang tidur di buritan. Mungkin Petrus begini begono, saya orang pelaut yang hebat begini, kalau angin sangkal bisa ku kendalikan. Padahal tiba-tiba saudaraku, angin sangkal tiba menembus daripada perahu mereka. Karena awalnya mereka mungkin pengalaman begini begono, aku mengatur istriku, mengatur suamiku, mengatur anakku begini begono, cara hidup kami, cara kerja kami begini. Nah ini, itu tadi tiba-tiba angin sangkal menembus perahu. Ya, syukur ya kalau Yesus masih tetap ada, hanya sedang tidur. Haleluya. Syukur kalau Yesus tetap ada, hanya sedang tidur. Puji Tuhan. Kalau sudah tidak ada, bagaimana? Ya, sekalipun dia tidur, ada kesempatan pertolongan. Ya, artinya mungkin kita sesekali yaitu malas, tidak gereja, tidak ibadah, itu namanya sesekali tidur. Yesus sedang tidur, tapi ada pertolongan, saudaraku ya. Kalau sama sekali tidak mau gereja, tidak ibadah, dari sekarang sampai selama-lamanya, bagaimana Yesus tidak ada lagi? Ya, ini sudah menuju kebinasaan, kepada api neraka kekal selama-lamanya. Itu ujungnya, saudara. Itu puji Tuhan kita ini semua. Berarti sekalipun Yesus sedang tidur, masih ada pertolongan. Amin. Nah, jadi karena ada, sekalipun dia tidur, ada sedikit hati kita berkata seperti murid-murid Yesus, ya, guru-guru, kita binasa. Haleluya. Berarti ada seorang dengan yang lain saling membangunkan hati. Kenapa kita begini? Ya, kita kalau hari Minggu tiduran, badan cari-cari. Ada pernah saya dengar malah ke sungai dia bawa jala atau bawa pancing, saudaraku. Ya, kalau ada seorang dengan yang lain yang masih, sekalipun Yesus dalam ketiduran, berarti ada mengingatkan. Ngapain kau bawa jala pancing? Ini kita ke gereja yuk. Nah, puji Tuhan, berarti masih ada harapan. Haleluya. Masih ada harapan, berarti bisa seberang menyeberang. Satu kali ketemu pohon-pohon kehidupan yang berbuah-buah. Ya, itulah Kristus. Itulah pengurapan daripada Roh Kudus, saudara. Berarti itu yang membuat kita senang, bergairah untuk mencintai, mengasihi Tuhan. Nah, kalau tak ada gairah saudara, itu tadi gantilah tertawa dengan atau tangis. Gantilah sukacita dengan duka cita. Supaya kita bisa sampai ketemu pohon-pohon
kehidupan yang berbuah-buah, sampai kita mengalami pengurapan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga kita akan bergairah semangat. Ya, malah kalau tidak ada ibadah kita bertanya, kok tidak ada ibadah? Kalau tidak kita doa, kenapa saya tidak doa ini? Ya, kalau tidak baca firman, lalu kita katakan, saya tadi rugi tidak baca firman. Ini berarti orangnya tanda-tanda sudah ketemu kepada pohon-pohon kehidupan yang berbuah-buah. Haleluya. Hasil tadi yaitu seberang menyeberang, bisa melewati, melalui seruan murid-murid Yesus, guru-guru kita binasa. Ya, berarti saya binasa Tuhan. Kalau saya tidak gereja binasa saya ini, tolong Tuhan. Haleluya. Kalau saya tidak doa binasa saya Tuhan. Kalau saya tidak baca firman dengan firman, binasa saya Tuhan. Tolong Tuhan. Haleluya. Maka di situ Yesus akan tergerak hati. Dia akan bangun. Dia menghardik. Ya, segala kemalasan ketiduranmu dihardik semua. Pergi dari tubuh si Polan. Haleluya. Begitu saudaraku. Ya, itu kekuatan ya kalau kita seberang menyeberang. Ya, jadi ada saudaraku kata-kata kita, saya binasa ini. Ya, kalau saya nanti mendukung yang salah ini, saya binasa ini. Kalau saya juga menyalahkan yang benar disampaikan pendeta hamba Tuhan, lalu saya katakan, masa gitu. Kata pendeta begini, masa begitu. Ya, dibilang pendeta, ya saya berikan contoh. Ya, ini sudah lama saya nggak ingat ini. Sering orang mempersoalkan karena tidak mendalam firman Tuhan. Karena ada Yesus berkata, jangan khawatirkan hari besok, cukup hari ini yang cukup hari ini, cukup kesibukan hari ini. Jangan khawatirkan hari besok. Banyak orang keberatan firman ini. Dia bilang, berarti kalau ada kita punya, kita habiskan hari ini. Ya cukup aja, kayak sehari. Nah besok tak usah pikirkan. Nah ini sering saudaraku karena tidak mendalam. Jadi sehingga apa yang terjadi kita bilang masa, nggak mungkin, ya nggak mungkin firman Tuhan itu. Nah ini tadi karena kita tidak menyadari harus saya ini seberang menyeberang, harus saya melewati kata-kata itu karena saya binasa nanti kalau saya tidak mengiyakan karena firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Kalau dikatakan jangan khawatirkan hari besok, ya amin. Saya tidak mau khawatirkan lagi hari besok. Haleluya. Kalau kita masih katakan masa kan besok masih ada, kan ada pasar besok. Harus saya juga pikirkan itu. Kan begitu. Ya, sering ya seperti itu. Ya, tapi ketika kita saudaraku menyadari hal ini, ya kita katakan firman itu adalah ya dan amin. Berarti harus saya lakukan. Jangan khawatir lagi hari besok. Ya. Sebenarnya bukan dalam arti tidak kita pikirkan untuk masa depan kita, bagaimana ya supaya juga membahagiakan rumah tangga istri anak, membahagiakan keluarga. Bukan itu persoalannya saudara. Ya, tetapi kenapa Yesus mengatakan hal ini? Karena salah satu yang menghambat kita di dalam mengikut Tuhan, salah satunya kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Ya, sering kita mengatur hidup kita. Sering kita juga mengatur bagaimana hari besok ini dan itu. Ya, tujuan Tuhan supaya kita menyerah kepada Tuhan. Ya, bukan dalam arti tidak pikirkan ya untuk menabung ya di ATM saudara. Silakan menabung banyak uang saudara di sana. Haleluya. Tak ada itu hubungannya, jangan dikait-kaitkan. Itu makanya saudara nanti bilang masa. Karena saudara hubungkan ya tidak ada hubungannya. Ya, sementara yang Yesus maksudkan supaya kita ada penyerahan. Itu makanya dia katakan jangan khawatirkan hari besok. Jadi supaya kita tetap doa. Amin. Nah, itu tujuannya. Bukan dalam arti kamu nanti melanggar firman-Nya. Kenapa kau menyimpan uangmu, juga membeli kebun banyak, itu kamu sudah melanggar firman. Karena firman mengatakan jangan pikirkan hari besok, jangan khawatir hari besok. Ya, jangan seperti itu saudaraku ya. Itu udah menyimpang, udah salah saudaraku. Tapi harus kita mengerti
Tujuan firman Tuhan ini supaya ada penyerahan kepada Tuhan. Kita beli kebun, bahwa saya beli kebun untuk memuliakan Tuhan. Saya tabung saya sampai bisa banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Buat Tuhan semuanya. Sehingga semua lancar. Lancar uang kita menabung terus semakin melipat banyak. Lancar juga kebun kita semakin banyak dibeli. Kita beli. Haleluya. Bukan dibeli, kita beli. Haleluya. Kalau dibeli itu saudaraku berarti kita yang punya kita jual sama orang. Ya, itu yang dibeli, yang kita beli. Haleluya. Nah itu. Jadi jangan kecil hati. Saya pun tidak ada kebun saudara sama, atau udah ada kebun Pak Uco? Belum. Udah dari segi. Ya. Saya yang paling lama di sini, mana ada kebun saudara. Ya, dan bukan saya ya tidak mau seperti yang ada kebun. Mau kita. Tapi itu tadi penyerahan. Jangan sampai kita pusing dia punya kebun, saya tidak punya kebun. Aduh, saya lipas ini. Nah, ini saudara ini tadi sudah melanggar firman Tuhan kita. Apa adanya kita syukuri. Haleluya. Ada kebun, tidak ada kebun, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Tetap doa. Tetap kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai karena tidak ada kebun kita menjadi malas kepada Tuhan. Itu dia itu tengok enggak gereja, enggak ibadah, banyak sekali kebunnya. Terus banyak kali uangnya. Itu yang mantap. Itu orang-orang jangankan dulu jemaah pendeta pun saya lihat tak ada kebunnya. Itu dia itu rajin ibadahnya, gerejanya mana? Karena begitu sering saudaraku ya. Nah, ini yang menolong kita memampukan kita ini. Harus kita melewati semua itu. Ya, segala tantangan supaya kita mendukungnya salah dan menyalahkannya benar. Ya. Dengan tak sadar kalau kita mengatakan coba dia itu enggak gereja, enggak ibadah, enggak doa, enggak baca-baca firman. Tengok dia usahanya lancar, banyak uangnya. Tengok dia terus beri kebun dia. Ini mendukungnya salah ini dan membenarkan dan menyalahkannya benar. Masa kau dukung yang salah? Orang yang tidak gereja, tidak ibadah, lalu jepul-jepul saudara. Banyak uang, usahanya lancar. Nah, ini yang mata sebenarnya. Nah, berarti saudara sudah masuk, sudah masuk dalam jebakan setan seperti Hawa. Ya, jebakan setan seperti Hawa. Ya, jadi ini saudaraku yang salah. Itu yang dikatakan iblis. Apa dikatakan iblis kepada Hawa? Bukankah Tuhan mengatakan tidak boleh kamu makan buah dalam pohon ini? Mana itu firman Tuhan? Itu setan. Lalu Hawa juga bilang, balas, pandai-pandai ngomong, ya kadang-kadang. Dia bilang begini, bukan, kami boleh makan semua buah pohon dalam kebun ini. Tetapi hati-hati. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kami makan, ditambah raba, dan tidak boleh kami raba. Mana ada dibilang Tuhan raba? Ya, itu makanya hati-hati saudara, jangan tambah-tambah firman Tuhan. Nanti setan masuk, habis kita. Haleluya. Nah itu. Jadi kalau saudara-saudara tambah-tambah orang tidak gereja, tidak bertuhan, dia lalu puji-puji, jepul-jepul, tengok dia itu banyak uangnya itu, jabatannya tinggi, semakin naik daun dia. Itu yang bagus. Nah, dengan tak sadar sudah masuk kita jebakan setan, membenarkannya salah, menyalahkannya benar. Nah, tidak bisa kita seberang menyeberang, kita tidak bisa melewati. Nah, syukur kalau seperti murid Yesus. Ya, dalam keadaan seberang menyeberang mereka masih ada mereka teringat. Sekalipun Yesus sedang tidur, mereka harus bangunkan. Guru, tolong kita akan binasa. Nah, jadi itulah yang menjadi kesadaran bagi kita. Seberang menyeberang itu arti rohaninya beribadah, bertekun beribadah kepada Tuhan. Itu arti rohaninya seberang menyeberang. Haleluya. Sudah bisa ingat? Ya, melewati segala-galanya, seberang menyeberang, harus kita tekuni ibadah kepada Tuhan. Itu yang menolong kita. Haleluya.
Sehingga kita bisa mampu satu kali Yesus bangun dan dia menghardik dan angin topan dan juga ombak menjadi reda. Sampai Yesus katakan, diam, tenanglah. Ya, itu saudaraku. Berarti kalau Tuhan katakan diam, tenanglah, semua masalah persoalan kita semua tenang, aman. Amin. Haleluya. Ya, kita jadikan contoh yang terjadi di gereja kita ini. Ya, sampai di palang semua pintu, tidak boleh lagi membangun, saudara. Tapi karena Yesus berdiri, dia katakan diam, tenanglah, maka akhirnya saudaraku tak ada yang bisa ganggu saudara. Haleluya. Itu sebabnya menjadi contoh bagi kita, yaitu jemaat semuanya. Bagaimana kita seberang menyeberang harus mulai ketekunan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mulai hari ini kata kepada Tuhan, saya belajar Tuhan untuk bertekun untuk beribadah kepada Tuhan. Baik di tempat saya, kami bertekun bersama, yaitu suami istri, anak, kami ngumpul setiap pagi bangun, dan juga kalau malam kami ngumpul. Ya, itu saudara menjadi perhatiannya. Dan apalagi kalau ada ibadah di gereja, ya tolong aku Tuhan, ya tolong aku supaya jangan aku binasa. Ya, itu tadi kita ulang kembali kata-kata murid Yesus. Kita ulang kembali ayat 24, Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Ya, ia pun, Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Nah ini saudara, jadi hanya melalui kita bertekun dalam ibadah, di situ kita bisa merasa, oh binasa saya Tuhan, tolong Tuhan. Sehingga disitulah Tuhan akan menolong sampai Yesus berdiri dan dia akan memberikan semua reda dan teduh. Masalah nikah kita, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidup kita ini, semua dibereskan Tuhan. Amin. Asalkan kita ya tadi merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yaitu tertawa ganti dengan rata tangis, dan juga sukacita ganti dengan duka cita. Perlu kita meratap di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai aku binasa Tuhan. Oleh karena saya, yaitu mengandalkan pikiran hati saya seperti murid-muridmu Petrus dan teman-temannya. Ya, ya mereka mungkin mereka tertawa berbahak-bahak, mereka sedang enak, yaitu mereka sedang naik perahu. Ya, mereka sedang jalan. Nah, tiba-tiba angin sangkal menembus perahu mereka, baru kaget mereka. Iya ya, saya kira tadi hebat saya ini. Ya, itu saudara. Disinilah tempatnya kita menyadari hidup kita. Haleluya. Disinilah tempatnya kita menyadari hidup kita, bahwa tidak ada seberapa kekuatan kita. Tanpa kita ibadah ke gereja, tanpa kita doa menyembah Tuhan, kita selalu mengatakan, aduh, memang saya seperti itu. Ya, bisa aku ini dan itu. Tetapi setelah kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, di situ ada kita merasa tidak seberapa kekuatan saya. Saya kira tadi hebat saya hebat sekali saya ini. Rupanya ketika saya mendengar firman Tuhan, tak ada yang hebat. Haleluya. Rupanya hanya Dia yang hebat, hanya Tuhan yang hebat. Haleluya. Sekalipun ada orang mengatakan Pak Ucu hebat, tetapi saya balas Tuhan yang hebat. Haleluya. Ya, itu saudara, hati-hati. Ya, kita sering dipuji, dijempol. Selalu ingat Tuhan yang dijempol. Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Sehingga kita tidak berdosa. Ya, kalau seandainya orang jempol kita puji, lalu ya kita ditepuk tangan, dengan tak menyadari kita jatuh. Kalau kita tidak mengembalikan balasan kepada Tuhan segala hormat dan pujian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lihat hasil sekarang. Ya, kalau kita sudah yaitu menanam sesuatu tanaman,
Berarti harus kita menanam tanaman kalau kita tidak menikmati hasil. Haleluya. Atau saudara mau saja tanam tanaman seperti bunga itu. Sering saya bilang sama ibu gembala, itu apa tanaman bunga itu? Apa kita makan enggak? Nah itu seperti bunga itu, kadang kita terima firman, kita tidak bisa menikmati, hanya hanya gaya saja, hanya variasi saja. Jangan sampai kita seperti menanam cabai, menanam terong. Ya itu depan sudah saya mulai tanam cabai, terong. Ya saya juga tunggu hasilnya. Dan siapa yang pertama menikmatinya? Kita sendiri, baru orang lain. Tidak mungkin orang lain yang duluan menikmatinya. Begitu kita menerima firman Tuhan, jangan jika orang lain yang menikmatinya, kita sendiri dulu. Banyak orang seperti ini. Dia dia berkuah-kuah sama orang lain, belum dinikmatinya. Ya, dia bilang begini sebenarnya. Kalau kita orang yang beriman, yang percaya begini. Padahal belum mengalami seberapa imannya percaya kepada Tuhan. Nah ini namanya saudaraku, mengasihi buah tanaman kepada orang lain. Jangan buah tanaman saudara, nikmati dulu, baru bagi-bagi sama orang lain. Haleluya. Begitu menerima firman Tuhan. Berarti kita terima dulu, kita resap, kita nikmati, dan kita hidupi sampai dapat berbuah. Nah ini hasilnya. Demikianlah firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau kita digembalakan mulai hari ini oleh firman Tuhan, kenapa kita gereja ibadah? Kita digembalakan oleh firman Tuhan. Jika nanti gembala agung datang, itulah Yesus datang yang kedua kali, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Kita akan masuk bersama-sama Dia memerintah kerajaan 1000 tahun damai, yaitu di bumi ini. Itu saudaraku ya, itu jaminannya, itu hasilnya, dan kita harus percaya. Yang kedua, Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Makanya tidak sia-sia air mata kalau menangis kita doa di hadapan Tuhan, nanti satu kali dihapuskan Tuhan semuanya. Ya, itu saudara. Ya, jadi kita lihat hasil bahwa kesusahan yang kita alami seberang menyeberang, proses demi proses, dalam kita harus bertekun selalu dalam ibadah. Saudaraku, mengikut Tuhan dengan setia, maka hasilnya kita akan beroleh jubah putih. Itu jubah putih itu artinya karunia jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Kita bisa, ya mulai hari ini kita bisa melayani seorang dengan yang lain. Berbagai karunia yang kita terima, mungkin orang sakit kita bisa melayani, mungkin kita bisa membantu. Itu namanya juga jubah putih, saudara. Ya, kalau ada orang berkesusahan bisa kita hibur, kita tolong. Ya, saudara, kita doakan. Maka semua itu ya disebutkan seperti jubah putih. Jadi pelayanan. Ini bukan hanya di gereja ini pelayanan, saudara. Jadi kita harus sampai menemukan hal ini. Dan yang kedua, kita nanti akan satu kali kelak hasil kita melayani mulai sekarang ini sampai datang yang kedua kali, kita bersama-sama
dikatakan tadi, melayani Tuhan siang dan malam. Kita melayani Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin apa yang perlu dilayani Tuhan besok, ya dalam kerajaan 1000 tahun, disitulah kita semua bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama.